Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Dinda Masita langsung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta ingin menyapa Anda dalam Lentera Hati. Dan hari ini kita akan membahas mengenai satu topik bahasan yang sangat menarik sekali, mengenai ciri orang yang bertakwa. Sudah ada narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Hazim Umar MM. Beliau adalah dosen tetap dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Pak, kita mau berbicara mengenai ciri orang bertakwa nih. Karena kita tahu sekali bahwa menjadi orang bertakwa maka kita akan mendapatkan satu kebaikan di dunia maupun di akhirat ya Pak ya. Iya. Dan itu merupakan salah satu tiket kita untuk menuju surga. Iya. Semua orang ingin masuk surga nih Pak. Betul. Tapi kita harus bertakwa dulu. Betul. Nah, kalau menurut Pak Hazim sendiri sebetulnya pengertian takwa itu seperti apa sih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Takwa itu ada dalam istilah Al-Quran. Ya. Yaitu disebut dalam surat Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat 5. Ya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu, maka Allah menjelaskan dengan ayat berikutnya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman pada yang gaib. Ya. Kemudian yang kedua yuqimunas shalah, menegakkan salat. Betul. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kemudian membelanjakan hartanya, infaknya ke jalan Allah. Nah, dalam hal ini takwa itu sebetulnya suatu hal yang abstrak. Ya. Sebagaimana iman juga abstrak. Nah, karena takwanya abstrak, sebagaimana cinta juga abstrak. Yeah. Maka butuh bukti yang konkret. Betul. Saya kalau menjelaskan kepada mahasiswa bahwa cinta itu kan abstrak. Jadi butuh bukti yang konkret. Sebab kalau remaja, ada laki-laki ngomong cinta pada remaja perempuan tanpa ada bukti, karena cintanya hanya di mulut saja. Ada actionnya. Ada actionnya. Nah, maka takwa pun juga ada actionnya. Yeah. Nah, yang pertama adalah ia beriman pada yang gaib. Yang kemudian dalam Islam dikenal dengan rukun iman. Ya. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab kita, pada Rasul, kemudian pada hari kiamat dan hari akhir. Itu yu'minu bil ghaibi. Itu masih abstrak juga. Maka action konkretnya adalah yuqimunas shalah, yaitu menegakkan sholat. Itu menjadi kunci yang utama dari orang yang bertakwa adalah sholat. Karena kenapa kok sholat jadi kunci utama orang yang bertakwa? Karena sholat memang adalah hal yang pokok dalam Islam. Ya. Dikuatkan dengan hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Nah, yang dimaksud dengan agama di sini bukan agama Islam, tapi agama orang yang beragama Islam itu sendiri. Jadi bukan Islamnya yang akan hancur, tapi orangnya yang akan hancur. Begitu, okay. Jadi orang yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan keberagaman Islamnya dia dan dirinya sendiri, menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau orang itu menegakkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya sendiri, yang berarti dia akan menghancurkan dirinya dan dirinya sendiri. Nah itu, karena memang Islam, nah kaitannya dengan betul yuqimunas shalah, artinya Allah menyuruh untuk sholat. Yeah. Tapi sebetulnya sekarang dipertanyakan, siapa sebetulnya yang butuh sholat? Apakah Allah yang butuh sholat atau manusia yang butuh sholat? Ya. Jelas jawabannya saya kira bukan Allah yang butuh sholat. Kenapa? Karena Allah adalah sudah maha segalanya. Maha Rahman, maha Rahim, maha Khalik, maha sempurna. Jadi Allah nggak butuh sholatnya manusia sebetulnya. Yang butuh adalah manusia. Betul. Nah, kenapa manusia butuh sholat? Karena manusia pengen hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Maka dia jangan sholat. Nah sekarang lebih lanjut lagi, kenapa Allah kok tidak butuh sholat, kok nyuruh sholat pada manusia? Itulah sayangnya Allah pada manusia. Karena dengan sholat manusia bisa selamat hidup di dunia dan selamat di akhirat. Maka Allah memberikan jalan, hendaklah sholat. Satu. Ya.
Yang kedua, sholat menjadi pokok daripada agama Islam karena sholatlah yang menjadi barometer perilaku amal manusia di dunia nanti di akhirat. Hadis ini menyatakan awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Bahwa yang pertama kali nanti dihisab hamba-hamba Allah ini di akhirat adalah tentang sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, salahat, maka seluruh amalnya dikategorikan baik. Fa in fasadat, barang siapa yang sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dikategorikan rusak. Apa ciri sholat yang baik? Ciri sholat yang baik ada dua, pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba Rasul, artinya karena Rasul sudah perintah Allah menjalankan sholat 5 waktu, ya berarti sholat yang ada satu ikhlas, yang kedua dijalankan 5 waktu, dan rukun sunnahnya sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itulah ciri sholat yang baik. Sedangkan sholat yang fasid, sholat yang rusak, yaitu sholat yang pertama niatnya riya. Ingin menunjukkan riya artinya pamer pada manusia, ingin dituju pada manusia, ingin mendapatkan pujian manusia. Yang kedua, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dengan kata lain, tuntunan itu bisa sholatnya, mohon maaf, mungkin masih bolong-bolong, jadi belum 5 waktu, itu maksud sholat yang rusak. Atau mungkin rukunnya tidak sesuai dengan Rasulullah, yang berarti tidak sah. Kita mendengar suatu berita dulu pernah ada sholat pakai bahasa Indonesia, itu jelas melanggar syar'i dan itu tidak sah sholatnya, itu memang sholat yang rusak. Nah, jadi itulah yang ciri yang tadi. Yang pertama adalah orang yang pertama adalah beriman kepada Allah dengan rukun imannya. Yang kedua adalah yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia membelanjakan harta yang infak ke jalan Allah. Tentu yang dibelanjakan adalah harta yang halal, bukan harta yang hasil korupsi atau segala macam. Nah, itulah kira-kira itulah gambaran lengkapnya. Kita menjalankan hal-hal tersebut sebetulnya ketakwaan sudah dapat kita. Sudah pada itu. Nah, mungkin kalau lebih lanjut, pernah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat yang itu, pada Umar bin Khattab. Dia bertanya, wahai Umar bin Khattab, mohon jelaskan kepada kami apa sih definisi atau pengertian takwa yang paling sederhana, yang mudah dipahami. Maka kemudian Umar bin Khattab menjelaskan bahwa bertanya pada sahabat tadi, hai sahabat, pernah nggak Anda pergi naik ke gunung? Karena kita tahu kan di Mekah kan dikelilingi dengan gunung-gunung. Nah, iya pernah. Nah, maka Umar ditanya, kalau ketika Anda memanjat gunung, apa yang Anda lakukan di situ? Saya akan hati-hati biar tidak jatuh. Kata Umar, itulah takwa. Jadi takwa adalah berhati-hati dalam segala hal supaya tidak jatuh. Jatuh mana? Jatuh ke murka Allah. Maka kemudian takwa bisa disebutkan, takwa adalah berhati-hati untuk tetap berada di jalan Allah dan berhati-hati untuk tidak jatuh ke jalan murka Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi boleh dibilang takwa ini juga sebagai rem kita. Betul, ya Pak ya, karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Dengan ada takwa aja ada tameng untuk tidak melakukan yang tidak disukai Allah itu. Jadi seperti kendali ya. Betul, jadi hidup ini bagaikan kuda liar. Kendali adalah takwa. Barang siapa yang bisa mengendalikan kuda liar itu dengan takwa, maka hidupnya akan selamat, tidak masuk jurang, tidak masuk mana. Tapi kalau tanpa kendali, ya itu akan dibawa lari kuda kemana-mana. Baik, dan akhirnya bisa merugikan dan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu baik. Setelah yang satu ini mungkin kita pengen tahu bagaimana cara untuk mendapatkan ketakwaan tersebut ya Pak ya. Bukan hanya menjalankan apa yang tadi sudah Bapak katakan, pasti ada yang harus kita lakukan lagi agar lebih maksimal lagi nih ketakwaan kita. Setelah yang satu ini ya Pak ya, nanti kita lanjutkan kembali. Nah Bapak Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ciri orang yang bertakwa, juga bagaimana untuk mendapatkannya. Tetap bersama kami di Lentera Hati.
Pemirsa, masih langsung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta, kita akan melanjutkan mengenai ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau dikatakan oleh Pak Hazim tadi bahwa ketakwaan itu ada, kita harus melakukan apa yang Allah inginkan, juga menjauhi larangan. Nah, tetapi apakah hanya ibadah-ibadah ritual saja yang menjadikan kita orang yang bertakwa? Pak, ini melanjutkan obrolan kita lagi nih Pak. Ya, kalau bicara soal yang disukai Allah, pasti kan ibadah-ibadah yang baik. Nah, terkadang ini kita melakukan ibadah ini hanya ritual saja nih. Nah, apakah hanya dengan ibadah ritual saja Pak kita bisa menjadi orang yang bertakwa? Ya, dalam Islam sebetulnya tidak memisahkan antara hubungan Allah dan hubungan manusia. Ya. Semua termasuk ibadah. Betul. Nah, cuman bentuk ibadahnya berbeda. Ibadah kepada Allah, hablum minallah, itu ibadah yang khususnya ibadah mahdhoh, ibadah yang sudah ditentukan secara terperinci cara-caranya, bilangannya, menghadapnya, pakaiannya, seperti rukun Islam ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu kan semua terperinci sekali. Betul. Ya, sholat ya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, terperinci menghadap segala macam. Nah, itu adalah hablum minallah. Nah, untuk hablum minanas itu yang berkaitan dengan akhlakul karimah pada manusia secara manusia, dengan manusia. Nah, tadi kaitannya dengan dari ayat tadi, setelah yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu memberikan infak pada orang lain. Itu kan antara zakat, sedekah, infak. Sehingga orang yang bertakwa itu ada sikap dermawan. Ada sikap membantu orang, peduli dengan orang lain, peduli dengan orang yang kesusahan. Islam memang melarang, dan Islam melarang untuk menimbun harta. Itu sangat melarang. Karena orang yang menimbun harta berarti orientasi hidupnya duniawi. Kemudian yang kedua, dia akan menghalalkan segala cara. Yang ketiga jelas dia akan pelit. Betul. Ya, orang menimbun harta pasti akan pelit kan? Jadi dia akan pelit untuk orang lain, tapi dia akan berfoya-foya untuk dirinya. Betul. Nah, itulah ciri orang yang menimbun harta, dan itu jelas yang dalam Islam. Dan kemudian yang keempat, mungkin dia istilahnya tega menyengsarakan hidup orang banyak. Itu dengan misalnya menimbun sembako. Itu kan dia kan sengaja atau tega untuk menghidup orang banyak. Nah, Islam jelas melarang. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun, hendaklah orang yang bertakwa itu memberikan infak kepada, membelanjakan pada orang lain dengan cara yang halal, dan hartanya pun juga harta yang halal juga, yang bukan dalam bentuk kalau istilah sekarang penyucian uang. Nah, kan berarti misalnya kan mungkin itu harta yang haram, tapi untuk sedekah. Jelas Islam itu jelas dilarang dalam Islam. Tidak mengenal money laundry. Tidak mengenal money laundry, betul. Baik. Terus mungkin ada lagi lebih jelas lagi juga dalam surat Wal Asri, surat Asri yang kecil pun kita tahu, Wal Asri ilal khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa orang itu dikatakan tidak rugi karena dikatakan Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kebanyakan memilih jalan hidup yang merugikan dirinya sendiri. Jadi yang menjadikan rugi bukan Allah, tapi dirinya sendiri yang memilih jalan hidup yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang memilih jalan iman, wa amilus shalihat. Nah, iman kan hablum minallah. Amilus shalihat berarti baik ibadah pada Allah dan ibadah pada manusia. Hablum minanas tadi ya. Kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Nah, itulah orang yang bertakwa, berarti dia memilih hidup yang tidak rugi di dalam dirinya. Mungkin juga ada hadis lagi yang bisa kita pahami untuk siapakah orang yang rugi itu. Orang yang rugi itu ada satu hadis dalam satu riwayat yang mengatakan, sayati zamanin ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan. Akan datang suatu masa pada umatku, dia lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lain. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansuna akhirah. Lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Yang kedua, yuhibbunal khalqa wa yansuna khaliq. Lebih mencintai makhluk dan melupakan khaliq, penciptanya. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansuna zakah. Lebih mencintai harta dan melupakan infak, sedekah dan zakatnya. Yang keempat, yuhibbunal dzunub wa yansuna taubah. Lebih mencintai perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, dan melupakan taubatnya. Yang kelima, yuhibbunal kusur wa yansuna kubro.
lebih mencintai kemewahan dunia dan melupakan tempat kuburnya sendiri. Nah, itu berarti orang yang rugi dan berarti itu amal berarti amal yang tidak baik dalam Islam. Berarti boleh dikatakan untuk bisa mencapai ketakwaan hablum minallah dan hablum minannas itu memang harus seimbang sekali ya Pak ya. Betul. Nah, ini berarti pada saat zaman Rasulullah juga mengajarkan sedemikian. Betul. Oke. Kalau ciri-ciri orang bertakwa sekali itu terlihat nggak sih Pak? Atau apa sudah memenuhi yang tadi Bapak bilang? Ya, kalau seandainya orang itu ciri utamanya dia sholat. Ya. Bagaimanapun dia sholat itu suatu hal yang kewajiban universal, dari fakir miskin, pemulung sampai presiden sampai raja, tidak mengenal batas, tua muda. Harus itu sih. Sholat, nggak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, nggak bisa dengan duduk dengan berbaring, nggak bisa dengan berbaring dengan isyarat, nggak bisa dengan isyarat, ya disolatkan. Jadi sudah waktunya dikuburkan itu. Jadi sholat tidak pernah lepas dari manusia. Dengan yang lain bisa diganti. Puasa bisa diganti, puasa juga ada. Kalau yang tidak mampu, orang yang jumbo sudah bisa diganti dengan fidyah dan segala macam. Haji juga zakat ada persyaratan bagi yang mampu. Haji juga bagi yang mampu. Jadi sholat nggak ada perkecualiannya, semua maka tadi Allah menilai dari sholatnya. Tadi yang pertama kali dihisab biar ada sholatnya. Bukan hajinya, bukan zakatnya, bukan puasa, tapi sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amalnya dikatakan baik. Siapa yang sholatnya fasid, rusak, maka seluruh amalnya dikategorikan rusak. Mohon maaf, ada suatu fenomena, banyak orang yang dia kuat berpuasa, dari subuh sampai maghrib puasa, tapi mungkin sholatnya tidak baik, mungkin bolong-bolong, atau mungkin malah nggak sholat, tapi puasanya kuat. Ini menunjukkan sholat itu memang suatu hal yang bukan fisik sebetulnya, pada hati. Nggak ada orang yang lelah karena sholat. Tapi mengapa puasa dia mampu menahan lapar? Karena orangnya fisik. Tapi sholat adalah hati, dan hati adalah memang Islam ada di hati. Orang yang hatinya Islami, maka fisiknya akan ringan. Tapi kalau Islamnya masih di fisik, hatinya belum Islami, ya akan berat melaksanakan. Dan itulah kaitannya dengan ciri orang yang beriman, dan buahnya nanti adalah ketakwaan dari yang terpenting berarti sholat. Nah itu ya Pak. Sholat jadi inti. Apalagi kalau ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya yang kaitannya dengan hablum minannas itu pasti akan lebih maksimal sekali ya Pak ya. Oke baik. Pak, selain satu ini mungkin kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai ketakwaan ini ya Pak ya. Insya Allah. Nah, pemirsa pasti ini makin menarik sekali ya mengenai topik pembahasan kita mengenai ketakwaan ini. Ini sangat luar biasa sekali dan penting sekali untuk kita miliki. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Masih bersama kami di Lentera Hati dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai ketakwaan ini. Nah, ini ketakwaan ini kan efeknya juga bagus sekali ya Pak, bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga. Nah, ini untuk menumbuhkan ketakwaan di masyarakat, ini bagaimana Pak caranya? Sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu pada waktu setelah diangkat menjadi Rasul, maka dia dengan jalan dakwah. Dan dakwah yang pertama adalah dengan dakwah mentauhidkan atau mengimankan, mengimankan orang-orang Islam, dalam artian dengan cara apa itu diam-diam dengan para sahabat-sahabatnya yang kita tahu ya. Maka ada sahabat-sahabat yang pertama kali dalam awalun ya, generasi yang awal mulai dalam Islam. Yang kedua, kemudian Rasulullah menyelenggarakan ilmu, jadi taklim. Nah, jadi masyarakat itu untuk dibangunkan taklim, maka harus ada majelis taklim. Karena orang yang selalu hadir di majelis taklim, insya Allah akan tumbuh ketakwaannya. Karena orang yang tidak pernah dengar taklim kan berarti
mengajarkan kaitannya dengan ayat Al-Quran, pembahasan-bahasan daripada agama Islam, itu akan menumbuhkan rasa takwa. Nah, orang yang tidak pernah mendengar ceramah agama atau taklim atau segala macam pengajian, kan berarti nggak pernah mendengar ajakan takwa, nggak pernah mendengar ilmu tentang takwa itu sendiri. Nah, jadi maka dengan ilmu itulah, dengan taklim di masyarakat, itu akan menumbuhkan rasa ketakwaan yang ada dalam masyarakat manusia itu. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kan juga bisa dilakukan dari taklim itu, maka dia akan mencegah dirinya sendiri. Nah, memang takwa adalah ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan ahlimu dari api neraka. Nah, orang yang di masjid taklim kan sering mendengar itu ajakan-ajakan untuk perintah Islam, mendengar larangan, maka itu berarti dia menumbuh suburkan ketakwaan. Nah, itu jadi dengan jalan ilmu. Atau yang kedua dengan jalan, kalau yang sekarang pendidikan formal ya. Nah, pendidikan agama di sekolah itu juga dalam mereka menumbuhkan ketakwaan. Betul. Ya, itu. Jadi sebenarnya banyak cara juga ya Pak ya untuk menularkan ketakwaan dalam masyarakat itu ya. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, bagaimana sih kualitas ketakwaan di masyarakat kita saat ini Pak? Ya, mungkin cukup susah menilainya ya. Secara global ya. Apalagi ini abstrak ya Pak ya? Ya, kan abstrak. Ya, mungkin dalam artian secara umum, kalau dalam suatu masyarakat itu, misalnya dari segi banyak masjid, ya, tapi juga bukan hanya banyak masjidnya, tapi juga jamaah-jamaah yang sholat di masjid itu banyak, itu juga menunjukkan ketakwaannya, ya itu muncul. Ya. Di samping itu juga mungkin dari segi syiar dakwah, mungkin ada peringatan-peringatan hari besar Islam, itu juga menunjukkan hijrah Islamnya, itu baik itu. Nah, yang kemudian mudahan dengan ini maka hal-hal yang tidak baik tadi, nahi mungkarnya itu bisa tercegah. Nah, berarti dengan semakin menurunnya tingkat kejahatan, itu juga menunjukkan tingkat ketakwaannya mungkin semakin baik. Tapi kalau tingkat kejahatannya meningkat, ya berarti itu tantangan dakwah itu berarti. Ya, untuk mengajak masyarakat untuk takwa tadi menjadi tantangan bagi para dai maupun juga para orang tua untuk mencegah anaknya supaya jangan narkoba, orang tua anaknya supaya jangan berkelahi dan segala macam. Itu menjadi tantangan dari dakwah untuk menumbuhkan takwa dari keluarga. Nah, jadi mulai dari keluarga, ya, dari keluarga. Kalau keluarga itu tadi, ya ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah berfirman, hai orang yang bertakwa, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti takwa di situ di rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dari keluarga ibadahnya baik, kemudian amal solehnya dijaga, tadarus Al-Quran dijaga. Maka insya Allah kalau julid-julid keluarga ini bertakwa, maka insya Allah masyarakat juga akan terbentuk. Jadi berkembang semuanya bertakwa, Pak, ya. Tapi kalau keluarganya ini juga kurang, maka berarti akan ada satu peluang untuk berbuat yang tidak baik tadi. Kira-kira. Pak, ini kan ada yang mengatakan bahwa untuk menuju takwa ini kita harus mendapatkan kesucian hati. Nah, yang diamalkan ada taubah, muraqabah, muhasabah, juga mujahadah. Nah, ini memang 4 hal itu ya Pak harus kita lakukan? Ya, itu satu tingkatan-tingkatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ketakwaan diri sendiri. Oh ya. Itu kembali lagi harus dengan taklim itu. Salah satunya dengan taklim itu ya. Dengan taklim tadi. Kalau orang tidak mengikuti taklim, nggak akan bisa ke situ. Ya, bisa juga dengan baca buku, tapi dalam rangka lebih menghayati dengan benar, maka dengan adanya ustadz yang menerangkan, yang dia mungkin ahli dalam Al-Quran, hadis, maka akan menuju taklim yang benar, sehingga tadi dari segi muraqabahnya, dari segi taubatnya, itu dengan cara yang benar, menuju kepada mukhlasin, ya, hamba yang ikhlas, dan akhirnya menjadi tingkatan yang paling tinggi adalah takwa. Jadi takwa memang dalam Al-Quran disebutkan menjadi tipe manusia yang paling mulia daripada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi muttaqin itu memang adalah tipe manusia yang paling tinggi di hadapan Allah. Dan untuk mendapatkannya dengan tadi mungkin tadi dengan jalan muslim dulu. Ya, muslim itu lebih banyak istilahnya asal baca syahadat dia sudah muslim. Mungkin dia belum sholat, kenapa? Tapi sudah muslim. Nah, kemudian mungkin pada mukmin. Nah, mukmin itu berarti hatinya pun juga Islam. Akhirnya dia mau mengamalkan Islam dengan baik.
gitu ya. Nah, mungkin ini gambarnya adalah yang paling sederhana ya, dari muslim menuju mukmin baru menuju muttaqin. Kalau muttaqin itu sudah istilah Al-Qur'an udkhulu fi silmi kafah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 sudah kafah dia melaksanakan seluruh perintah Allah dengan secara sempurna. Baik aspek duniawinya, aspek ukhrawinya, aspek duniawinya. Dia sudah lengkap semuanya. Bukan hanya sholat saja tadi ya, tapi juga ibadah sosialnya dia juga baik. Nah, itu berarti sudah kafah namanya gitu ya. Tapi memang manusia tetap manusia. Tidak jadi malaikat. Tidak luput dari dosa. Tidak luput dari dosa dan salah. Jadi mungkin ada yang lengah, ada satu yang berbuat dosa itu satu manusiawi. Betul. Gak mungkin apapun manusia masih ada sisi lemahnya. Dan itu menjadi ujian keimanan. Gitu. Dan itulah salah satu hikmah mengapa Allah menciptakan setan. Yeah. Jadi setan itu oleh Allah diadakan atau ada hikmahnya untuk menguji keimanan manusia. Untuk menggoda manusia supaya jangan sholat. Nah, ini kan setan ya. Nah, itu. Jadi memang setan itu ada memang oleh Allah untuk menguji iman seseorang. Itu. Jadi memang diciptakan untuk menguji ketakwaan kita nih, apakah kita benar-benar istiqomah atau Insya Allah gitu. Tidak seperti itu ya Pak ya? Iya. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Ini memang boleh dibilang ketakwaan ini memang menjadi kunci kita untuk menuju keridhaan Allah sekali ya Pak ya. Betul. Banyak sekali. Insya Allah ya gitu. Insya Allah ya. Pak Hazim, terima kasih sekali ya Pak ya. Ini untuk penjelasannya luar biasa sekali. Kita jadi mendapatkan satu ilmu baru bahwa untuk menjadi orang yang bertakwa itu memang juga kita harus mengetahui ilmu-ilmunya ya Pak ya. Terima kasih ya Pak untuk penjelasannya. Amin. Nah pemirsa, itulah tadi penjelasan kita mengenai ciri orang bertakwa. Kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama, yang utama adalah dengan menjalankan perintah Allah, sholat. Itu memang sudah paling penting, tidak ada nilai, tidak bisa ditolerir lagi. Itu harus. Tapi selain itu juga menjalankan ibadah yang hablum minannasnya juga harus kita perkuat lagi. Sehingga kita mendapatkan satu keserasian hidup antara ukhrawi juga duniawi kita. Semoga penjelasan tadi dapat mempertebal keimanan kita terhadap Allah dan pastinya agar mendapatkan keridhaan Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya Ninda Masita mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di Lentera Hati berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.